Halo Sobat Ketemu Podcast di mana saja berada. Senang sekali hari ini saya Moreno Raya dapat menyapa seluruh sobat yang mungkin lagi di rumah, lagi di kantor, lagi ngapain saja. Karena hari ini masih di KMB Talk dan tentunya kita punya narasumber yang sangat luar biasa yang juga telah hadir di studio dan kita akan berbincang-bincang khususnya di dunia seni. Dan nanti itu langsung saja Moreno akan menyapa. Selamat datang di studio kami Talk. Halo Kakak Ivana. Halo Kak Reno. Ya, luar biasa sekali hari ini akhirnya kita bisa bertemu ya. Karena biasa Moreno lihat di platform sosial media berbagai kegiatan-kegiatan di dunia seni. Nah, ternyata hari ini telah hadir salah satu kalau mau bilang kurator juga karena beliau ini punya semangat untuk mengangkat seni yang ada di Kota Kupang. Dan bisa saja disebut sebagai seorang atau sosok penggiat seni yang ada di Kota Kupang. Kak Ivana, kita kenal dulu sama seluruh sobat podcast yang sedang menyaksikan saat ini. Mungkin biar lebih jelas lagi, seperti biasa tak kenal maka tak sayang. Langsung saja Moreno menyerahkan kesempatan ini waktunya kepada Kak Ivana. Baik, terima kasih Kak Reno. Teman-teman semua, perkenalkan saya Ivana Tungga. Diundang di sini karena kemarin baru saja bikin sebuah pameran di Kupang tanggal 21 sampai 25 November, pameran Sandu Sanggu. Terus juga selama 4 tahun terakhir aktif di komunitas Kolmus Multimedia Kolmus. untuk semua dan bertanggung jawab di satu program yang mungkin teman-teman pernah dengar. Karena juga pasti pernah dengar program pengarsipan publik namanya Merekam Kota. Merekam Kota. Wow. Saya adalah tahun lalu 2022 manajer program Merekam Kota, tahun 2023 ini bertanggung jawab sebagai direktur program Merekam Kota. Jadi memang sudah 4 tahun terakhir, sekitaran 4 tahun terakhir aktif di dunia seni di Kupang. Kalau anak-anak gaul bilang di skena seni Kupang. Skena seni ya, keren. Merinding loh. Moreno tuh senang sekali kalau bertemu orang-orang seni karena memang pada dasarnya Moreno juga pencinta seni ya, walaupun kalau mau bilang penggiat belum sampai ke sana karena kesibukan yang ya seperti itu. Tapi Moreno tuh senang dan selalu memberikan apresiasi kepada penggiat seni, khususnya seniman-seniman yang ada di Kota Kupang. Salah satunya Kakak Ivana, karena tanpa kehadiran Kak Ivana juga memang kita juga mungkin tidak kenal lebih dekat sama seniman-seniman yang ada di Kota Kupang. Dan luar biasa sekali ini program-program yang telah disampaikan ini memang udah viral ya. Wow. Viral bukan karena sensasi, tapi viral itu karena satu karya-karya yang memang harus kita berikan apresiasi ya sobat di mana saja berada, karena ini mahal kalau mau dibilang. Dari gagasan, dari ide, inovasi, bahkan semangat ini memang betul-betul harus dari dalam hati ya Kak Ivana. 4 tahun telah berjalan dan Kak Ivana juga sudah banyak pengalaman, bahkan mungkin ada tantangan tersendiri juga, ada cerita-cerita dan pengalaman unik sendiri juga dari Kak Ivana bersama teman-teman nih. Nah Kak Ivana, sebelum kita masuk lebih jauh lagi membahas tentang program-program yang sudah dicanangkan dan diadakan, mungkin dari Kak Ivana sendiri, kenapa Kak Ivana lebih memilih terlibat dan juga aktif di dunia seni, khususnya di kurator seni? Ya Kak Reno, pertanyaan yang menarik sebenarnya ya Kak. Beta nih, ini mungkin jadi satu fakta yang mengejutkan. Bes sekolahnya teologi Kak. Teologi? Iya, BS1 Teologi di Universitas Kristen Artawacana Kupang. B masuk 2015, lulus kemarin 2021. Keren. Nah, tahun 2020 waktu beta ada menyusun skripsi, itu Skolmus akhir 2019. Akhir 2019 itu beta lagi susun skripsi. Skolmus buka open recruitment untuk tim pengarsipan Merekam Kota. Wow. Jadi beta baca karena kotong susun skripsi nih kan Kareno Betul. kalau kotong hanya susun skripsi sani stuck hanya menulis ini skripsi keson ada buat hal lain. Jadi waktu 2019 akhir beta lihat Skolmus posting di dompung IG dan di dompung website dong mencari tim pengarsipan Merekam Kota, dan beta baca dompung deskripsi untuk kegiatan Merekam Kota ini sangat menarik. Jadi di dompung website itu dong mau tulis bahwa dong mau mengumpulkan arsip-arsip yang berkaitan dengan Kota Kupang di
zaman dulu Zaman dulu begitu, ya. kemudian dibuat jadi satu pameran. Nah beta juga waktu masih kuliah tuh memang senang menulis, senang kayak kalau ada tugas-tugas untuk penelitian tuh senang Pasti untuk senang ya. suka buat. Jadi waktu itu dia bilang daripada hanya tulis skripsi kayak stres dengan ini skripsi, pembimbing susah dihubungi, jadi lebih baik ketong isi waktu dengan kegiatan lain. Nah memang waktu itu beta sering lihat so ikut beberapa kali Skolmos acara-acara kalau bikin pameran, beta sering begitu, tapi kayak lihat keren nih, satu-satu kali mau gabung. Nah waktu itu tuh, tapi waktu itu kan memang Skolmos fokusnya di fotografi. Jadi beta pikir, jadi pikir beta nih bisa fotografi, tapi mau kepengen untuk gabung di komunitas. Waktu Skolmos buka open recruitment untuk tim pengarsipan, beta rasa kayaknya ini cocok untuk beta nih, karena dia petugas bukan foto tapi meneliti, kumpul arsip, wawancara orang, itu hal yang beta suka. Jadi beta daftar, diterima di tim Merekam Kota 2020. Kotong mulai ketemu dengan keluarga-keluarga di Kupang, lihat arsip foto, kumpul arsip foto dan digitalisasi pameran Merekam Kota 2020 waktu pandemi, Kak. Pandemi ya, betul. Itu 1.500 orang pengunjung. Wow. Dan itu tuh sesuatu kayak tipping point, kayak batu loncatan untuk kayak halaman baru dalam Skolmos punya. Jadi kasih motivasi iya, karena selama ini buat pameran tuh sonde pernah seviral itu, sonde pernah itu. Yang ketong hari-hari pertama tuh masih lingkar-lingkar komunitas yang pamer kan 2 minggu. Iya. Hari-hari terakhir tuh betul-betul yang kayak orang yang tuh son tahu dong nih siapa, tapi dong tahu informasi dari TikTok karena waktu itu 2020 kan Kak, TikTok lagi naik-naiknya waktu pandemi, dan itu orang tahu informasi pameran dari TikTok. Nah, singkat cerita abis itu beta rasa kayak bisa senang, suka bergiat di ini dunia, meneliti, cari tahu tentang sejarah Kupang. Kemudian apa yang ketong hasil penelitian tuh bukan ketong cuman bikin dalam bentuk tulisan terus kasih ini bosong baca kan, semua orang suka baca, tapi ketong kerjasama dengan seniman, ketong kerjasama dengan para pegiat seni, ayo ketong bikin pameran berdasarkan ini hasil penelitian, berdasarkan ini hasil riset, orang datang dong mau foto-foto, memang mungkin tujuannya foto-foto ya Kareno, tapi mau dong baca caption, mau dong bertanya, ya. Akhirnya dong jadi tahu dulu Kupang begini. Seperti ini. Nah jadi itu kemudian buat beta kayaknya be mau ada di ini dunia, be kepengen untuk terus bergiat di sini. Jadi beta coba-coba. Nah beta kasih tahu beb mama, maksudnya namanya keluarga ya Kak. Betul. Pas dong setuju, tapi be bilang be mama begini, coba kasih be kesempatan 1 tahun, 1 tahun untuk be mau coba melakukan apa yang beta suka ini. Jadi son rasa sampai sekarang banyak hal yang kita lakukan, memang ada dia punya dia punya susah terlalu banyak. Misalnya kayak dari sini nih ketong bisa susah untuk hidup purely murni dari hanya bikin pameran. Secara finansial tuh sonde bisa ketong untuk bergantung di situ. Jadi ketong mesti harus kayak ketong punya skill tuh, ketong harus beta punya skill apa yang bisa dijual. Jadi itu dia pun tantangan untuk cari-cari peluang-peluang kerja yang bisa menghasilkan uang untuk ketong. Tapi beta senang begitu untuk kayak riset, bikin penelitian tentang kebudayaan atau sosial, sejarah, terus ketong ajak seniman untuk ayo ketong bikin pameran, ini dia hasil penelitian besok respon yang karya dong. Nah itu yang buat beta tertarik untuk ada di dunia Kak. Luar biasa Kak, kayak Farah keren sekali Kak. Berawal dari seorang mahasiswa di teologi ya, tapi tiba-tiba beralih nih. Kalau bilang sebenarnya tidak ada salahnya ya. Cuman kalau misalnya mahasiswa di fakultas yang lain mungkin bebas ya, mereka ngapain aja bebas. Tapi kalau teologi ini sebenarnya lebih mendalam. Tapi Kak Ivana coba keluar dari zona itu dan coba masuk ke dunia yang berbeda. Tapi ternyata sesuai passion juga. Kak Ivana juga enjoy, bahkan juga menghadirkan komunikasi seni, kalau mau bilang komunikasi seni di mana menghadirkan penelitian yang sudah sebelumnya dijalankan. Kita masyarakat warga Kota Kupang juga yang belum tahu sebenarnya dulu tuh Kota Kupang seperti apa, mulai hadirnya pameran Merekam Kota ya. Akhirnya kita bisa tahu, bukan hanya sekedar kita datang untuk melihat estetik. Biasa kan kalau pameran tuh estetika ya, tapi ternyata banyak informasi-informasi yang kita lebih kenal, lebih tahu tentang Kota Kupang. Dan Kak Ivana dari penjelasan tadi saja Moreno, ini ternyata ini memang passionnya Kak Ivana. Maaf kalau salah, tapi ternyata itu passionnya Kak Ivana. Seperti yang sudah terjadi, sudah berlangsung, dan akhir ini ada salah satu pameran juga yang memang juga viral, gak kalah viralnya dengan Merekam Kota, yaitu pameran Sandu Sangu.
Aduh, ini kemarin berlangsung kalau tidak salah di tanggal 21 sampai 25 November ya. Iya. Nah, Kak Ivana sendiri boleh jelaskan dulu sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan Sandu Sanggu dan kenapa lebih memilih pameran dengan bertajuk Sandu Sanggu? Oke Kak, terima kasih. Jadi pameran Sandu Sanggu itu pameran tentang yang terinspirasi. Pokoknya dia punya landasan itu adalah cerita awal mula alat musik sasandu. Oh, berawal dari alat musik sasandu. Iya, Kak Reno pasti pernah lihat, pernah dengar orang main alat musik sasandu. Tapi Kak Reno tahu Sonde cerita pertama sasandu diciptakan. Nah itu, ini mohon maaf ya, Moreno paling hanya tahu sasando ini dari senar, dari daun lontar, tapi ini belum tahu dan mungkin sedikit boleh di-share sama kita. Jadi itu dia punya gagasan sederhana di balik pameran Sandu Sanggu. Banyak yang tahu tentang alat musik sasandu, pernah dengar alat musik sasandu dimainkan, familiar lah. Tapi hanya segelintir orang yang tahu cerita asal mula kenapa ada sasandu di Nusa Tenggara Timur ya. Walaupun itu miliknya Rote tapi udah jadi ikon ya. Betul sekali, itu yang Betar proposal tuh. Itu kalimat yang Betar proposal kegiatan. Nah, jadi awal tahun 2023 ada satu komunitas seni di Jogja. Dong buka open recruitment untuk seniman-seniman dari mana kasih masuk kayak proposal untuk bikin karya. Jadi Beta punya seorang teman yang sangat dekat, teman seniman, boleh Felsi Pandi. Oh, halo Kak Felsi. Halo Felsi. Dia dari Rote. Langsung dari Rote. Lahir besar di Rote, SMA datang Kupang sampai sekarang. Wisuda pokoknya tinggal di Kupang. Iya. Ketong Bel kasih tahu dia, coba lu daftar ini kegiatan. Lu kasih masuk proposal karya untuk karya itu karya nanti akan dipamerkan di Jogja. Wow. Jadi dia bilang selama ini dia tuh tertarik dengan dua cerita di Rote. Yang pertama tuh cerita awal mula sasandu. Yang dia punya toko tuh ada satu toko namanya Sangguana Nale. Iya, Sangguana Nale. Dan satu cerita lagi tentang Foembura. Jadi ketemu dua diskusi, kira-kira ini anak nih mau kasih masuk proposal yang mana? Tuh cerita kayaknya lu kasih masuk soal ini sasandu nih. Jadi ketemu pilih judul namanya Sandu Sanggu. Sandu Sanggu tuh dari bahasa Rote, sandu artinya getaran. Sanggu artinya badai. Jadi secara sederhana ketemu bisa terjemahkan sebagai getaran yang menghasilkan badai. Nah itu tuh nanti ada dia punya hubungan dengan si cerita asal mula sasandu ini. Nah waktu proposal itu dimasukkan lolos Kak. Tapi itu ide tuh tetap ada di ketong dua kepala. Kepala kira-kira nanti bagi bilang gini, sudah lu ketong dua simpan sana, nanti pasti akan berguna. Pertengahan tahun 2023 Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu balai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dong buka open proposal begitu, kasih masuk proposal berkaitan dengan kebudayaan dan bosong akan dapat pendanaan. Jadi beda dengan Felzip, ketong develop ini proposal, tapi ketong waktu itu bukan mau bikin pameran. Ketong bikin buku ilustrasi tentang si cerita awal mula sasandu ini. Jadi puji Tuhan dia punya proposal diterima dan buku kalau sekarang tinggal cetak jadi. Wow, keren. Jadi memang bukan hanya pameran saja tapi buku juga. Iya, bukunya Jadi ketong dapat pendanaan untuk penelitian di Rote. Nah cerita asal mula sasandu nih kan Kak, dia tuh latarnya banyak terjadi di Pulau Dana. Pulau Dana ya. Kalau Kak pernah dengar Pulau Dana? Pulau Dana itu titik nol selatan ya, kalau tidak salah. That's right. Pulau paling selatan di Indonesia dan Asia. Yes, kan kalau namanya Rote ini umumnya, tapi Dana tuh betul-betul 0 kilometernya ada di sana. Ya, literally paling selatan Indonesia dan Asia. Dan jadi itu dijaga sampai sana ya. Iya, karena itu cerita awal mula sasandu tuh banyak mengambil tempat di Pulau Dana. Wow. Terjadinya di Pulau Dana. Jadi kalau di sana minta izin di tentara segala macam. Memang itu penjaganya ketat sekali kalau nggak salah, karena memang namanya titik paling selatan. Kita minta izin di tentara, kita di sana ditemani oleh bapak desa, foto-foto ini lokasi yang terjadi. Peristiwa. Terus bikinlah dia buku ilustrasi. Pada saat yang sama ada satu komunitas di Jakarta yang nama Arcolabs ya. Dong tuh bikin panggilan terbuka. Ayo ini kurator-kurator muda di Indonesia
silakan kasih masuk sebuah proposal pameran seni media dan ketong akan lihat bosong proposal 4 proposal akan ketong pilih untuk nanti ketong kasih ikut bosong di kelas belajar tentang cara bikin pameran seni media dan terus ketong akan kasih bosong pendanaan untuk bikin pameran. Jadi bilang di Epis, Felsip nama panggilan Epis. Beta apply ini karena proposal buku tadi atas namanya Felsip, atas namanya dia karena proposal perorangan. Yang ini be apply atas nama Beta Ivana Tungga. Be bikin proposal untuk ini supaya be ikut kelas kurator dan ketong bikin pameran. Be apply iseng-iseng sebenarnya. Itu tuh kayak suhamin berapa untuk tutup. Tapi udah punya ini ya, udah kan punya bekal ya. Karena kemarin udah sempat survei juga. Jadi be masuk dan diterima Kareno. Wow. Nah, keren. Diterima be ikut kelas tuh 3 bulan mungkin kok dari Agustus sampai November kemarin. Jadi Kareno de mentor tuh orang kurator-kurator dari Jerman, Austria, Zoom ya via Zoom. Via Zoom. Kan memang sangat menguntungkan Zoom sekarang ketong tahu Zoom nih, kan ketong Betul. bisa belajar dari langsung apalagi sama internasional. Yes. Kurator-kurator yang buat pameran tuh kayak teknologi yang cutting edge, yang teknologi tingkat tinggi. Jadi be bilang, aduh, be omong di si Arcolabs yang gini, aduh ini kan Arcolabs nih yang pimpin orang Korea, Miss Jong. Aduh Miss Jong, kemana nih ini apa dia punya referensi pameran di luar nih sangat wow, teknologi yang sangat tinggi belum ada di Kupang. Ini kemana di Kupang so bisa bikin pameran begitu. Miss Jong bilang it's okay Miss Ivana. Bikin pameran yang pokoknya intinya punya karakteristik pameran seni media karena pameran seni media tuh Kareno dia tuh computer based. Jadi instalasi pameran tuh biasa kalau ketong pi pameran ketong berdiri lihat foto. Kalau pameran seni media tuh kemana pengunjung bisa berinteraksi dengan karya dan pakai teknologi. Jadi dia bilang oke Miss Jong, singkat cerita itu jadi ketong be ikut kelas mentoring, terus be undang beberapa seniman selain Felsip pasti, terus be undang 2 seniman lainnya, Liv Haning dan Vikram Sombu. Ini ketong hasil penelitian, ini yang ketong dapat, kemana bosong mau bikin karya, kemana. Jadi be undang supaya beragam karena Felsip tuh ilustrator dan animator, be undang Bang Liv tuh seniman audio. Terus Vikram tuh fotografer. Jadi dia punya satu kesatuan yang menyatu untuk mengangkat pameran ini. Betul. Jadi itu sudah pameran berdasarkan cerita awal mula Sasandu yang ketong sudah teliti. Luar biasa sebenarnya sobat podcast di mana saja berada pasti kita patut bangga ya. Anak-anak muda NTT itu selain kreatif tapi punya daya juang yang luar biasa. Ini nggak gampang, harus ikut rekrutmen di mana saja, bahkan sampai bisa bertemu dengan orang-orang dari luar negeri juga. Hanya untuk apa? Untuk mengangkat budaya, mengangkat semua hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan Nusa Tenggara Timur. Dan ini satu apresiasi ke Ivana yang dari Moreno sendiri, dari tadi kita bincang-bincang sebenarnya Moreno merinding loh. Aduh. Ini masih muda tapi punya tujuan dan juga punya motivasi yang besar. Ini kembali lagi untuk NTT tercinta ya, bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya karena kita di dunia seni tiba-tiba kita melakukan hal ini karena sesuai dengan passion atau jiwa kita, tapi karena juga mengangkat kekayaan-kekayaan yang ada di NTT sehingga orang juga tahu ternyata di NTT ada salah satu alat musik tradisional yang ternyata latar belakangnya dari pulau atau titik nol terselatan di Indonesia, Pulau Dana, dan bagaimana sampai bisa ada bentukannya seperti sasando, ada getaran melodi dan lain sebagainya. Dan itu tidak mudah, tapi bisa dijalankan. Ini terima kasih loh Kak Ivana. Ini sangat membantu itu kita semua, khususnya untuk generasi milenial, Gen Z di mana saja harus belajar. Jadi kita bukan saja terpengaruh dengan era digital seperti platform sosial media TikTok atau Instagram, tapi kita juga tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada ya. Iya, tapi menarik tuh Kareno ngomong soal sosial media karena belajar dari BEM pengalaman. Gunakan sosial media tuh untuk cari possibility, kemungkinan. Betul. Ada kemungkinan pendanaan untuk bikin ini karena jujur Kareno seniman-seniman di Kupang tuh punya banyak ide, punya banyak untuk mau buat bikin karya ini, tapi namanya ketong mau bikin apa terus ada pendanaan. Kan Kak. Itu yang paling utama. Jadi ketong tuh harus lihai-lihai untuk melihat kemungkinan kayak ini ada kemungkinan pendanaan ini. Ketong harus bikin proposal, bikin apa untuk supaya ketong bisa dapat pendanaan untuk wujudkan ketong ide jadi nyata. Tapi kembali lagi ini luar biasa. Dari gagasan, dari ide 2 orang, sosok orang muda yang luar biasa akhirnya
pada tanggal 21 sampai 25 November berlangsunglah sudah pameran bertajuk Sandu Sanggu. Iya. Keren. Ini Morena bangga sekali ya. Ini bisa berjumpa langsung sama kalau mau bilang kurator ya. Ini udah termasuk kurator karena beliau ini yang mengadakan dan juga mengumpul para seniman yang ada di Kota Kupang sehingga acara pameran ini tetap berlangsung. Iya. Nah, Kak, kira-kira selama pameran ini berlangsung, kira-kira ada sebelum pameran berlangsung, apakah ada tantangan tersendiri dalam persiapan atau pembentukan atau sebagai kurator, ada nggak tantangan-tantangan untuk mengumpulkan para seniman-seniman yang ada di Kota Kupang supaya bisa terlibat langsung dalam pameran Sandu Sanggu tersebut? Oke, tantangan pasti ada, Kak. Tantangan paling pertama yang tadi betul sempat cerita karena pamerannya tuh pameran seni media. Jadi ketemu tuh harus teknologi, harus jadi intinya tuh pengunjung bukan hanya untuk lihat karya tapi dia berinteraksi dengan karya. Dia ada partisipasi lah dalam si pameran ini. Jadi dan harus kayak percaya ke teknologi gitu. Jadi ketemu pikir aduh kemana ya biar ketemu tuh bisa interaktif, bisa ada kasih masuk unsur-unsur teknologi ke dalam. Jadi ketong cari koneksi, cari kawan, ketong ajak kolaborator, 3 orang teman dari 2 dari mahasiswa aktif di Fakultas Teknik Elektro Universitas Nusa Cendana, satunya dari Poltek, tapi dia wisuda, dia Poltek Teknik TKJ dia. TKJ. Jadi Kak ketemu instalasi itu pakai sensor. Jadi kalau ada orang-orang pergi ke pameran mau lihat karya dong harus trigger itu sensor dengan melakukan sesuatu lah. Nanti teman-teman cek di sosial media Sandu Sanggu. Tapi mohon maaf kayaknya pertama kali. Tahu ya, besok mau mengklaim. Oh iya maaf ya kalau salah. Tapi kayaknya pertama kali baru tahu seperti. Masih simpel sederhana sah. Iya, tapi kan keren. Iya. Jadi dia punya tantangan tuh Kak, beli ini alat-alat nih meskipun murah ya 100-an ribu, berapa. Tapi soalnya ada di Kupang. Oh, jadi harus pesan lagi. Jadi harus pesan. Nah, jadinya beta tuh jadi berpikir, oh pantas ketemu kawan-kawan nih yang teknik, yang apa tuh. Kayak misalnya ketemu teman-teman yang robotik atau apa yang di Kupang tuh, dia bisa punya ide-ide gila untuk mau bikin ini mau bikin itu karena apa? Barang ada di Kupang. Ada, iya. Sangat betul-betul terbatas iya, ya. jadi harus beli di luar. Terus kayak kalaupun ada di Kupang tuh sangat-sangat mahal. Jadi anak-anak mau bikin sesuatu yang gila out of the box itu tuh kayak kayak jadi langsung betul. Tapi ini jadinya ketika ketemu ajak ketemu kawan-kawan untuk collab, dong jadinya abis pameran bilang Kak Ivana nanti kalau ada kegiatan le ajak ketong lah ya. Jadi dong tuh kayak ternyata ketemu ilmu nih bisa dipakai di pameran, bisa dipakai di dunia seni. Jadi tantangan yang kemudian menghasilkan kemungkinan baru. Dan sebenarnya itu juga menjadi adrenalin tersendiri ya untuk baik tadi teman-teman yang ikut bergabung dan juga buat Kak Ivana dan tim. Nah, kalau mau bilang ini tantangan yang memang juga tidak mudah ya, apalagi di Kota Kupang sangat terbatas dengan hal-hal yang sudah disampaikan. Nah, selain tantangan nih, kan pastinya persiapan tidak cepat ya Kak. Itu kira-kira kemarin pameran itu selain dari survei, lalu juga ada pertemuan-pertemuan lewat Zoom meeting atau lain sebagainya. Kira-kira berapa lama persiapan sehingga pameran itu bisa dapat berjalan Kak? Memang ini kali dia sangat menekankan pada ini persiapan ya Kak. Kau biasa kerja pameran nih. Kadang-kadang pameran sulusak in hari baru ketemu le. Tapi kemarin betul-betul kayak ketong harus rencana dari jauh hari biar ketong sudah capek mas persiapan pameran. Jadi kemarin ketong mantap-mantap tuh kayaknya 2 bulan. 2 bulan. Jadi diskusi dengan seniman, beta selalu berdiskusi dengan teman-teman seniman untuk ini karya kemana. Jadi bukan mendikte lo harus bikin karya ini, bukannya, tapi kayak berdiskusi soal ide, gagasan, terus alat-alat yang dibutuhkan tuh karena kita harus pesan dari luar kan Kak. Jadi bosong harus kasih tahu memang kolaborator, teman-teman kolaborator yang mau bikin ini instalasi dong nih, ketemu bilang tolong kasih tahu memang dia pun alat-alat apa yang dibutuh supaya beli memang supaya kayak karena ini barang dari Jawa supaya ketemu beli coba kalau jadi ketemu masih ada waktu untuk beli lagi. Jadi 2 bulan terus
itu suka memang perencanaan tuh sangat penting. Betul. Jadi biar ketong tuh son dia capek juga yang son panik. Aduh ini semua pameran belum beres. Jadi itu yang sangat kemarin sangat belajar itu di pameran Sandu Sanggu. Betul. Pasti banyak juga selain pengalaman pelajaran yang diambil. Nah Kak, mungkin bagi sobat yang lagi menyaksikan nih mungkin penasaran nih, mungkin ada yang dari luar ya. Kalau di Kota Kupang pasti sempat hadir karena kan di tengah Kota Kupang seperti itu. Nah, kira-kira konsep yang diangkat selain mengangkat Sandu Sanggu itu sendiri apa saja di dalamnya? Konsep-konsep yang diangkat dalam pameran. Oke, jadi di pameran kemarin ada 5 karya. Karya-karyanya semua berkaitan dengan cerita awal mula Sasandu. Jadi ada karya ilustrasi, ada karya audio instalasi. Jadi audio instalasi itu teman-teman yang pergi ke pameran bisa langsung ada karya namanya audio instalasi namanya Sasandu eksperimental. Jadi si seniman tuh kayak modifikasi Sasandu untuk kemana kayak modif lah supaya ketika pengunjung itu bisa bereksperimen dengan si alat musik ini. Terus ada karya fotografi itu dia angkat konsep Fikram, angkat konsep Sasandu dan identitas. Jadi kemana sih ketong melihat Sasandu tuh ketong bisa bicara soal isu identitas. Betul. Terus kalau yang si Felsip dia lebih kayak fokus di cerita awal mula Sasandu. Kayak Ivana sebenarnya Moreno cuma umpat dulu nih supaya misalnya semua pada kepo bisa langsung cek di sosial media saja. Boleh bagi dulu sosial media. Iya, jadi sosial media Sandu Sanggu tuh ada Facebook Sandu Sanggu dan Instagramnya Sandu Sanggu. @Sandu-Sanggu. Jadi yang penasaran sebenarnya langsung saja berkunjung ke sosial medianya, atau kalau misalnya penasaran lagi doakan saja semoga ada part selanjutnya ya. Amin. Nah Kak Ivana, tidak terasa kita sudah di ujung KMB Talk hari ini. Sebenarnya seru sekali tapi waktunya sangat terbatas. Iya. Tapi semoga ini juga bisa menjadi pengalaman unik buat kita berdua dan juga buat seluruh sobat podcast di mana saja berada. Dan mungkin ini yang terakhir nih, pesan kesan dan juga harapan dari Kak Ivana sendiri khususnya di dunia seni yang ada di Kota Kupang dan juga Nusa Tenggara Timur. Harapan saya Kak. Iya, harapan boleh. Harapannya semakin ketong bisa mengakses lebih banyak referensi di luar supaya ketong juga punya ide-ide tuh. Oh ternyata ketong ide bisa diwujudkan dengan cara seperti ini. Semoga seniman-seniman di Kota Kupang semakin semangat berkarya, semakin mendalami apa yang dia lakukan, meskipun banyak-banyak yang susah-susah juga yang harus dijalani, tapi tetap semangat untuk mengerjakan. Passion, semangat untuk teman-teman komunitas di Kupang yang selalu keren dan kegiatan-kegiatan keren dengan banyak pengorbanan demi untuk supaya dunia seni ekosistem bisa terbentuk. Itu sesi keren. Terima kasih juga untuk senior kakak-kakak yang buat bertahan dan gigih untuk ada di dalam ini dunia sampai ketong yang sekarang nih bisa masuk ini kan karena ada yang sudah mendahului kakak-kakak yang sudah dahulu. Jadi tetap terbangun lah ini ekosistem. Luar biasa. Ini Moreno tepuk tangan dulu ya buat Kak Ivana yang memang dari tadi penjelasannya ini sampai kayak bukan saja buat Moreno tapi mungkin seluruh sobat Ketempung Podcast di mana saja yang sedang menyaksikan. Dan itu harapan dari Kak Ivana, juga harapan yang sama juga dari Moreno. Semoga seluruh seniman, penggiat seniman, baik penggiat ataupun juga seniman itu sendiri punya semangat walaupun banyak tantangan yang dialami, yang dirasakan, tapi terus semangat untuk biar Kota Kupang ini terus kreatif, terus diwarnai oleh seniman-seniman yang begitu luar biasa. Salah satunya ada penggiat seniman Kak Ivana yang juga sebenarnya tidak mudah menjadi sosok Kak Ivana itu sendiri. Tapi harapannya Moreno tetap bertahan dan terus kita sama-sama mengangkat dan juga mempertahankan ekosistem dari seni yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi terima kasih Kak. Terus semangat dalam inovasi, dalam kreativitas yang ada, dan semoga selanjutnya ada juga topik-topik lain. Mungkin kemarin sudah mengangkat Sasandu, mungkin ada lagi yang mungkin kepikiran bisa diangkat dan dibukakan jalannya ya. Amin. Dan banyak dukungan bukan saja dari teman-teman seniman, tapi dari mana saja bisa dukung supaya kita terus bukan hanya menikmati seni yang ada, tapi kita juga bisa banyak belajar dari seni yang dilahirkan dari
mungkin para legenda-legenda yang ada ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ivana Terima sudah kasih, hadir Kak di Reno. Kanda Talk. Dan juga terima kasih buat Sobat Ketopung Podcast. Untuk itu, akhir kata saya mau Reno. Sebelum pamit, jangan lupa di subscribe YouTube channel dari TVRI NTT, di like, di komen juga, di share sebanyak-banyaknya sehingga kita juga punya banyak sobat-sobat podcast Ketopung Podcast untuk bisa menyaksikan dan juga bisa melihat betapa luar biasanya orang-orang yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti salah satunya Kak Ivana ini sendiri. Terima kasih, Kak Dan Reno. Kak sehat selalu, sukses terus. Sampai jumpa juga buat kita semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih dan salam sehat buat Sobat Ketopung Podcast.